Apa kabar sahabat Diloken? Selamat datang kembali di channel yang membahas tentang alur cerita film dari seluruh dunia, kecuali dunia gaib. Berjumpa lagi dengan Bang Ar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dari Korea yang berjudul Hellbound. Film ini menceritakan tentang turunnya malaikat pencabut nyawa yang mengejar orang-orang yang suka berbuat dosa. Dan anehnya malaikat yang disebutkan dalam film ini berbentuk monster hitam besar yang sangat menyeramkan. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya terlebih dahulu. Kalau sudah, mari langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Film ini diawali dengan terlihatnya masyarakat Korea yang sedang beraktivitas dengan normal. Kemudian di dalam sebuah kafe juga terlihat banyak pengunjung yang sedang bersantai menikmati hidangan yang sudah mereka pesan. Terlihat ada segerombolan anak muda yang sedang menonton video seorang pemuka agama yang bernama Jung Jin-soo dari aliran kebenaran baru. Di video itu dijelaskan tentang kemunculan malaikat pencabut nyawa untuk menghukum orang-orang yang berdosa secara terang-terangan. Di sisi lain, ada seorang pria yang terlihat ketakutan melihat jam di HP-nya secara terus-menerus. Tidak lama kemudian terdengar ledakan keras selama 3 kali. Dan pada saat ledakan itu tidak terdengar lagi, ternyata muncul 3 monster besar yang sangat menyeramkan. Dan ternyata monster tersebut adalah malaikat pencabut nyawa yang ingin menghukum pria yang dari tadi ketakutan. Seolah-olah pria itu sudah tahu kalau dia akan dibunuh. Monster tersebut bahkan tidak segan-segan menghancurkan apapun yang menghalanginya. Setelah menghajar pria tersebut, monster itu kemudian menyerap jiwanya sehingga tubuh manusia itu terbakar. Setelah melakukan tugasnya, monster itu kemudian pergi. Di dalam kantor polisi, terlihat kepolisian sedang menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Tentunya kepolisian tidak percaya kalau peristiwa tersebut adalah perbuatan malaikat pencabut nyawa. Karena kejadian tersebut terjadi di siang bolong, banyak orang yang menyaksikan sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan video sebagai bahan penyelidikan. Tapi anehnya, sesudah diselidiki tidak ada satupun sidik jari dari pelaku yang ditemukan. Untuk menjelaskan kasus ini hanya satu orang yang bisa dimintai petunjuk, yaitu Jung Jin-soo, pemimpin aliran kebenaran baru. Kemudian komandan pun langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk bergegas mengumpulkan bukti-bukti. Terlihat seorang detektif yang bernama Jung Hoon dan rekannya sedang dalam perjalanan menemui Jin-soo. Dalam perjalanan, rekan detektif tersebut menemukan sebuah petunjuk bahwa aliran kebenaran baru sudah berdiri sejak 10 tahun silam. Dan mereka juga memiliki hubungan dengan kelompok radikal bernama Ironhead. Mereka bekerja sama untuk menyebarkan agama agar semua manusia bebas dari dosa. Kelompok itu juga tidak segan-segan menghajar dan membunuh orang-orang yang berani menentang aliran mereka. Setelah bertemu dengan ketua Jin-soo, detektif Jung Hoon pun bertanya tentang kasus yang sedang terjadi tersebut. Jin-soo pun tertawa mendengar pertanyaan detektif itu. Jin-soo tak menyangka bagaimana bisa mereka menyelidiki kehendak Tuhan.
dan ingin menyelesaikan dengan cara sesuai hukum dari manusia. Di sela-sela mengobrol, Yung Hoon melihat anaknya yang bernama Hee-jung berada di tempat tersebut. Setelah menyuruh anaknya pulang, mereka pun melanjutkan obrolan mereka kembali. Jin-soo juga menyinggung tentang kematian istri Yung Hoon, yang mana pelakunya tidak dihukum secara setimpal. Bahkan setelah bebas dari penjara, pelaku pembunuhan itu bisa melanjutkan hidupnya dengan bebas seperti biasanya. Itulah yang dimaksud Jin-soo bahwa hukuman manusia tidak seadil hukuman dari Tuhan. Scene berpindah memperlihatkan wanita yang bernama Pak Jung-ja baru saja selesai dari pekerjaannya, yang kemudian bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Jung-ja diberi kejutan oleh dua anaknya. Tapi ternyata di sela-sela kebahagiaan itu muncul makhluk yang menyeramkan berkata bahwa Jung-ja akan mati dalam 5 hari ke depan dan akan dimasukkan ke neraka. Kejadian tersebut juga terekam oleh handphone anak Jung-ja. Keesokan harinya, Jung-ja menemui pengacara yang bernama Min Hye-jin di kantornya. Sebelum itu, Jung-ja sempat menemui ketua Jin-soo. Jin-soo berkata bahwa pesan yang diterimanya adalah pesan langsung dari Tuhan. Ia pun menawarkan uang sebesar 3 miliar won apabila Jung-ja bersedia proses kematiannya disiarkan secara langsung. Jadi Jung-ja ingin menyewa pengacara Hye-jin sebagai penanggung jawab untuk uang tersebut, agar nantinya bisa diwariskan kepada kedua anaknya. Hye-jin yang mendengar pun sempat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Jung-ja, karena dia sendiri masih percaya kalau kematian adalah rahasia dari Tuhan. Setelah menerima permintaan Jung-ja, Hye-jin pun menelpon detektif Yung Hoon untuk mendiskusikan masalah tersebut. Mereka pun sepakat untuk bertemu ketua Jin-soo di rumah Jung-ja sekaligus untuk mendiskusikan masalah tersebut. Di rumah Jung-ja, Jin-soo tertarik untuk menggali dosa apa yang telah dilakukan oleh Jung-ja sehingga dia layak mati dan dimasukkan ke neraka. Apalagi saat ia tahu kalau Jung-ja membesarkan kedua anaknya tanpa sosok seorang suami. Dan diketahui Jung-ja bahwa kedua anaknya juga berasal dari dua pria yang berbeda. Jin-soo juga berpendapat bahwa Jung-ja hamil di luar nikah. Mendengar hal tersebut, Hye-jin pun menyuruh Jung-ja untuk tidak menjawabnya, karena itu adalah privasi Jung-ja. Setelah itu pun terlihat anggota Ironhead sedang melakukan siaran langsung. Ternyata di siaran itu diumumkan bahwa kematian Jung-ja akan disiarkan secara live, sekaligus sebagai bukti bahwa aliran baru adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan para warga. Tak disangka rekan detektif Yung Hoon yang melihat siaran itu malah membocorkan identitas dan kejahatan yang dilakukan oleh Jung-ja, sehingga bisa membahayakan keluarga Jung-ja nantinya. Setelah mengetahui hal tersebut, Hye-jin pun bergegas ke rumah Jung-ja untuk mengantarkan anak Jung-ja pergi ke Kanada agar lebih aman. Hye-jin takut kalau tetap di situ anak Jung-ja bisa terkena imbasnya dari kasus tersebut. Di sisi lain terlihat Jin-soo yang sedang mendoktrin Hee-jung untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Saat sudah melihat pelaku yang membunuh ibunya, Hee-jung pun langsung menyetrum pelaku hingga pingsan. Tak sampai di situ, saat pria itu mulai sadar, Jin-soo pun membiusnya hingga lemas dan kemudian mereka membakarnya hidup-hidup. Keesokan harinya, para wartawan menemukan mayat tersebut dengan kondisi sudah hangus terbakar. Melihat hal itu, wartawan berpendapat bahwa kematian itu disebabkan oleh malaikat pencabut nyawa. Hal itu pun membuat masyarakat semakin fanatik dengan aliran kebenaran baru. Bahkan anggota Ironhead pun sudah semakin banyak, sampai-sampai mereka berani menyerang kantor polisi.
kemudian tibalah hari kematian Jungja. Masyarakat pun mulai berdatangan ingin melihat prosesi kematian tersebut. Terlihat juga kursi VIP yang ditempatkan tepat di depan Jungja. Kursi itu diperuntukkan untuk tamu-tamu yang mendonaturkan dana untuk membiayai proses kematian tersebut. Di tempat itu juga Hye Jin menerima sebuah dokumen dari pendeta yang bernama Kim Jong-chil. Namun dia belum sempat membaca dokumen tersebut karena prosesi kematian Jungja sudah hampir dimulai. Kepolisian dan para militer yang hadir pun terlihat sudah bersiap-siap untuk melindungi Jungja. Saat tiba waktunya terdengar suara ledakan 3 kali yang menandakan malaikat pencabut nyawa telah datang. Dan benar saja, tidak lama kemudian malaikat datang dan langsung menghukum Jungja. Melihat hal itu, seluruh masyarakat bersujud karena ketakutan. Namun di sana hanya pengacara Hye Jin dan rekannya yang tidak percaya dengan hal tersebut. Setelah kejadian tersebut, seluruh masyarakat ketakutan dan mulai mengurung diri di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka takut melakukan kegiatan karena takut akan membuat dosa. Di kantor polisi, Yung Hun mendapat bukti rekaman CCTV tentang kematian orang yang telah membunuh istrinya. Di rekaman tersebut terlihat seorang yang berpakaian seperti anaknya sedang menyeret tubuh pelaku pembunuh istrinya. Bersamaan dengan itu, Ketua Jinso sedang melakukan wawancara dan disiarkan secara nasional. Dalam wawancara itu terlihat jaket hijau tergantung di lemari di belakang Ketua Jinso. Hal itu pun membuat Yung Hun marah besar dan langsung bergegas pergi ke rumah Jinso. Tapi ternyata sesampainya di sana, Jinso dan Hijung tidak ada di kamarnya. Ternyata saat keluar dari rumah Jinso, Yung Hun dihajar oleh pengikut Jinso. Tak lama kemudian, Yung Hun mendapat telepon dari Jinso yang memberinya alamat di mana dia berada sekarang. Di saat bersamaan, anggota Ironhead mengumumkan beberapa orang yang dianggap tidak percaya dengan aliran kebenaran baru. Di antaranya adalah detektif Yung Hun, pengacara Hye Jin, dan rekannya. Jadi dia menghimbau para warga untuk menyingkirkan mereka semua. Pengacara Hye Jin yang melihat siaran itu langsung mengajak ibunya pergi dari rumah. Sebelum pergi, Hye Jin melihat dokumen yang sebelumnya diberikan oleh pendeta Kim Jong-chil. Dokumen itu berisi tentang awal mula Ketua Jinso membentuk aliran kebenaran baru. Hye Jin pun kemudian mampir ke kantornya untuk menyerahkan dokumen tersebut. Tapi ternyata kantornya sudah hancur diserang oleh anggota Ironhead. Rekan Hye Jin pun juga dihajar hingga bonyok dan menyuruh Hye Jin pergi dari tempat tersebut. Dan Hye Jin pun teringat ibunya yang ditinggal di dalam mobil. Sesampainya di sana, ibu Hye Jin ternyata sudah dipukuli oleh anggota Ironhead. Hye Jin yang ingin menolong pun juga ikut dipukuli oleh anggota Ironhead. Setelah kejadian tersebut, Hye Jin langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Tapi sayangnya karena hasutan dari Ironhead yang membuat nama Hye Jin tercemar, ibu Hye Jin di rumah sakit tersebut pun dibiarkan saja tanpa diberikan perawatan, sehingga ibu Hye Jin pun tewas. Karena kesal, Hye Jin pun bergegas menemui pendeta Kim Jong-chil, berharap menemukan sesuatu untuk mendapatkan keadilan. Tapi sampainya di sana, ternyata kepemimpinan aliran kebenaran baru tersebut sudah diberikan kepada pendeta Kim Jong-chil, dengan syarat harus bisa membunuh pengacara Hye Jin. Dan ternyata Hye Jin sudah dikepung oleh anggota Ironhead
Kemudian Hyejin dipukuli hingga tewas. Pada waktu yang sama, detektif Jung Hoon pergi menemui ketua Jinso di sebuah panti asuhan yang sudah terbengkalai. Di tempat itu, ketua Jinso menceritakan tentang awal mula terbentuknya aliran kebenaran baru. 20 tahun silam, Jinso mendapatkan pesan yang sama dengan Jungja bahwa dia akan mati dan masuk neraka 20 tahun yang akan datang. Tepatnya di hari ini, karena dia akan mati, Jinso pun memberitahukan semuanya kepada detektif Jung Hoon. Sampai saat ini, Jinso masih tidak mengetahui mengapa dirinya dicap sebagai penghuni neraka, karena dia merasa selama hidupnya tidak pernah melakukan kejahatan besar. Semenjak pesan kematian itu datang, sejak itulah selama 20 tahun Jinso menjalani hidup dalam ketakutan akan berbuat dosa. Itu sebabnya dirinya membentuk aliran kebenaran baru untuk membuat masyarakat merasakan ketakutan seperti yang dia rasakan. Dan kini keputusan ada di tangan Jung Hoon, apakah dia akan diam saja atau memberitahukan semuanya kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah paham. Dan akhirnya pun malaikat pencabut nyawa datang untuk menghukum Jinso. Dan itulah akhir dari part 1. Bagaimana, seru kan? Nantikan part 2-nya karena akan segera hadir. Sekian dari saya, sampai jumpa di film selanjutnya.